Saat semuanya mengecewakan, saat semuanya tidak peduli, saat semuanya di luar ekspektasi, aku cuma bisa bilang, gak apa-apa. Hai, hari ini melelahkan ya, sehingga membuat malam yang seharusnya penuh cahaya bintang, malam ini kelihatan awan yang sangat gelap, tanpa satu bintang pun yang terlihat. Sama seperti perasaan yang penuh dengan rasa kecewa. Dan ya, cuma bisa bilang gak apa-apa. So, langsung aja aku mulai podcast ini. Let me first accompany you free time and days. I hope you enjoy with this podcast. Selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Aku harap dalam keadaan baik selalu. Di podcast ini, seperti judulnya, cuma bisa bilang gak apa-apa. Pasti banyak alasan kalian. Di sini juga ada tanggapan dari teman-teman aku di IG. Alasan bilang gak apa-apa. Di sini aku bacain satu persatu. Ada dari Kak Mai. Halo Kak Mai. Katanya, kata itu sering kali muncul ketika aku mau curhat, tapi solusi yang diberikan tak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Ada juga dari Triana, waktu dikecewain ekspektasi sendiri. Iya betul, terlalu berekspektasi. Akhirnya dikecewain. Cuma bisa bilang gak apa-apa. Terus ada lagi dari Putri, ketika saya ditanya kenapa. Iya, ketika saya ditanya kenapa, jawabannya gak apa-apa. Selanjutnya ada dari Evin, tidak apa-apa. Memang benar-benar gak ada apa-apa gitu maksudnya. Gitu kali ya. Selanjutnya ada dari Abigail, ketika ditanya kamu gak apa-apa ditinggal sama dia, padahal kalian kelihatan akur-akur aja gitu. Dan jawabannya gak apa-apa. Selanjutnya ada dari Kak Meli, ketika dia jalan sama temennya dan hanya bilang hanya teman. Gak apa-apa kan? Dan jawabannya gak apa-apa. Gak apa-apa tapi rasanya gimana? Makanya kata gak apa-apa ini adalah kata yang banyak arti. Karena kayak misteri gitu gak sih? Kayak gak bisa disimpulkan gitu makna gak apa-apa itu apa sih, maknanya gak apa-apa tapi dalam keadaan yang mengecewakan gitu. Selanjutnya ada dari Hegi, ketika seseorang menyakiti hati ataupun ketika dikecewakan. Pas banget. Jawabannya ya udah gak apa-apa lah. Iya. Next ada dari Ayu, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik aja. Badai pasti berlalu, kamu sedang ditempa untuk lebih kuat. Iya, mungkin inilah proses yang dimana kita selalu bilang gak apa-apa, padahal rasanya sangat menyakitkan. Selanjutnya ada dari Kalisa, percuma diumbar, masalah harus diselesaikan sendiri. Mereka hanya bisa jadi pendengar. Iya, dan cuma bisa bilang gak apa-apa. Ya I'm fine. But kita gak tahu gitu sebenarnya dia ngerasain apa, dia ngalamin apa. Karena kayak percuma gitu masalah kita diumbar-umbar, tapi kayaknya lebih baik diselesaikan sendiri. Itu dia tanggapan beberapa teman-teman aku. Dan makasih banyak yang udah mau nanggepin. Dan jawaban mereka kena banget gitu. Kata gak apa-apa ini selalu dipakai dalam keadaan yang tidak mengenakan sebenarnya, tapi seolah-olah kuat dan bilang gak apa-apa. Baik dalam hubungan berpacaran, ini paling banyak sih. Baik dalam pertemanan, keluarga, dan orang-orang di sekeliling kita.
situasi yang buruk ditambah tidak ada yang peduli, bahkan ada orang yang membenci, rasanya hidup ini gak ada arti, gak ada tujuan ya, cuman bisa bilang gak apa-apa. Tapi apa yang kamu rasakan sebenarnya? Apa emang gak apa-apa? Atau sedang ngerasain kecewa banget sama keadaan? Kadang mikir, apa sih tujuan aku ya di dunia? Semakin aku mengejar yang aku inginkan, semakin sakit rasanya menjalani hidup. Sakit banget ya proses pendewasaan kita. Dulu yang masih bisa ketawa-ketawa, nongkrong-nongkrong, jalan-jalan, sekarang udah punya jalan masing-masing buat masa depan. Tapi prosesnya ini sakit banget. Oh iya, kalian pernah gak diremehkan orang lain? Tapi kalian sadar, kalian gak mampu untuk berbicara atau berbuat sekarang. Ya, karena memang kita juga gak sehebat yang kita bayangkan. Jadi kita hanya berhayal, semoga kita menjadi orang sukses. Bisa membuat remehan itu menjadi pujian. Tapi prosesnya ternyata gak segampang itu. Tak segampang berhalusinasi. Semakin ku kejar keinginanku untuk sukses, semakin banyak rintangan yang ku hadapi. Akhir kata selalu bilang gak apa-apa, aku kuat kok. Masalah yang lalu juga bisa aku lalui. Tapi air mataku gak bisa berhenti mengalir. Mau cerita ke siapa-siapa udah bosan. Dan ngerasa mereka cuma bisa mendengar, gak akan peduli, apalagi membantu. Cerita sama teman, mestinya hati-hati sih. Pilih teman yang memang teman. Sekarang banyak teman yang memang cuma pengen tahu masalah kita untuk diceritakan kepada orang lain. Pernah gak sih kalian kayak dimaluin sama teman sendiri? Rasanya gimana? Oh iya, aku ada teman cerita di IG aku juga. Dan kebetulan dia ada cerita untuk next video. Jadi ceritanya aku akan bagikan minggu depan. Tapi aku ada kutipan yang menarik tentang podcast ini dalam ceritanya. Katanya carilah teman yang memang bisa support kita dan bakal jarang kita temui. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, kita next ya ke kata nggak apa-apa. Kalau menurut aku kata nggak apa-apa itu sebuah misteri yang banyak maknanya. Iya gak sih? Bisa aja orang memang nggak apa-apa atau bahkan kebalikannya. Jadi sikap yang tepat menanggapi adalah peka. Oh ya, ini ada beberapa tanggapan yang memungkinkan arti kata nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin yang pertama ada malas ngomong. Setiap kali ditanya jawabannya nggak apa-apa. Saat ditanya hal yang lain pun jawabannya singkat-singkat aja. Bukan ingin menghindari obrolan, tapi memang sedang tak ingin bicara apapun. Ingin sekali diberikan waktu untuk sendiri. Tapi ya begitu. Kita sendiri juga malas untuk menjelaskan keinginan atau perasaan kita. Yang kedua, ingin orang lain peka tanpa diucapkan. Ketiga, gak pengen kelihatan kesel, apalagi di depan orang. Yang keempat, gengsi buat bilang cemburu atau ngambek, padahal emosi udah diubun-ubun. Iya betul banget. Yang kelima, gak pengen debat, tapi maunya dibaik-baikin. Ini kayak mendekat ke peka tadi lah. Keenam, atau sebaliknya, gak apa-apa ini sebenarnya buat nenangin diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya kata gak apa-apa itu sebuah misteri yang banyak maknanya. Bisa aja memang orang gak apa-apa gitu, tapi kebanyakan orang yang menggunakan kata gak apa-apa itu memang keadaan yang mengecewakan, atau keadaan yang gimana ya, yang bukan gak apa-apa, kebalikan gak apa-apanya gitu. Jadi untuk menanggapi kata gak apa-apa yang benar itu atau mengartikannya, salah satunya adalah sikap kita yang peka, supaya kita mengerti gitu dibalik kata gak apa-apa.
Gak terasa perbincangan kita malam ini sudah selesai. Makasih banyak yang udah dengerin. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nanggapin di IG story aku. Jangan lupa dukung terus channel ini. Dan kalian juga boleh cerita, boleh chat ataupun DM, karena aku adalah teman cerita kalian setiap malam. So, begitu aja podcast malam ini. Good night and see you. Bye-bye.